Insinyur Haji Soekarno. Nama lahir Kusno Sosrodihardjo. Lahir 6 Juni 1901, wafat 21 Juni 1970. Adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Soekarno lahir di Paneleh, Surabaya, Jawa Timur, dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari, ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno, karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyomanrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu. Sedangkan Raden Sukemi sendiri berasal dari agama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Soekarmi sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno ditinggal bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Erstel Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europlace Lecture School Els untuk memudahkannya diterima di Hogore Burger School HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di Els dan berhasil menyeludupkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama HOS Cokraminoto. Cokraminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondok kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Serikat Islam. Organisasi yang dipimpin Cokraminoto saat itu seperti Alimi, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz.
Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Otoson Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Tamat HBS Surabaya bulan Juli 1921 bersama Joko Asmo, rekan satu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan ke Teknisi High-School Bandung, sekarang menjadi ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 Bandung pada tanggal 3 Juli 1926. Dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Profesor Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Sutojo. Selain itu, ada seorang lagi dari Minahasa, yaitu Johannes Alexander Henderson Onden. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Serikat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Di sana, ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dacar, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indisches Partij. Bung Karno adalah Presiden Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Teknikse High-School Bandung, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil dan tamat pada tahun 1926. Insinyur Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari, banyak mengerjakan rancangan bangunan. Selanjutnya bersama Insinyur Rosno juga merencanakan dan membangun rumah-rumah jenis bangunan lainnya. Ketika di Bengkulu menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total Masjid Jami di tengah kota. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asad, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Namun, karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950,
Inggris kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Mandat Mr. Asad sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden Konstitusional. Tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintah yakni Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Seumbul Jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Bandung dikenal sebagai ibu kota Asia Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat bom waktu yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme. Ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam menyelesaikan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito, Yugoslavia, Gamal Abdel Nasir, Mesir, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan, UNU, Burma, dan Jawaharlal Nehru, India. Ia mengadakan konferensi Asia Afrika yang membuahkan gerakan non-blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah yang masih dikuasai negara-negara kuat dan adikuasa. Berkat jasa ini pula banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev, Uni Soviet, John Fitzgerald Kennedy, Amerika Serikat, Fidel Castro, Kuba, Mao Tse-tung, Tiongkok. Itulah sedikit profil dari presiden pertama kita, Insinyur Haji Soekarno. Semoga bermanfaat dan
dan sampai jumpa di video selanjutnya.